Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-58, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9a. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, buat kerinduan dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-58, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9a. Begini firman Tuhan. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang perempuan pernah bicara kepada kekasih hatinya, berbicara kepada belahan jiwanya dengan mengatakan, dan ini mungkin pernah kita alami, mengatakan, benar, kau selalu bilang kau begitu mengasihiku. Kau selalu bilang kau menyayangiku, bahkan takut kehilanganmu. Tapi lihatlah apa yang kau lakukan, apa tindakanmu? Kata si perempuan kepada si laki-laki. Tak satu pun membuktikan perkataanmu, tak satu pun apa yang engkau katakan terlihat di dalam tindakanmu. Semua bertolak belakang dengan apa yang kau lakukan, dengan yang engkau katakan. Si perempuan marah dan dia berteriak. Dan memang benarlah ungkapan itu pastilah dengan nada kekesalan.
pastilah dengan nada marah. Dan saya pikir kalau kita berada di pihak seperempuan, pasti setiap kita akan kesal, setiap kita akan marah. Kalau ada orang yang kita kasihi, selalu mengatakan bahwa dia mengasihi kita, tapi tindakannya tidak seperti apa yang dia ucapkan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu juga lah yang terjadi pada bangsa Israel ketika itu. Di Trito Jesaya ini, di bagian ketiga Jesaya ini, di mana orang Israel, bangsa Israel, seperti apa yang kita baca tadi, mulutnya selalu berbicara tentang Tuhan, selalu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan selalu melakukan puasa, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Artinya apa? Sama seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa sering terjadi hal itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mengatakan kita rindu Tuhan, kita mengatakan kita mau cari Tuhan, kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, bahkan kita katakan bahwa kita adalah orang yang beragama dan melakukan ibadah dan melakukan rutinitas ibadah di dalam kehidupan kita. Tapi lihatlah, bahkan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika itu, mereka melakukan puasa. Tapi ternyata yang terjadi semua hanya sandiwara, semua hanya kemunafikan saja. Semua hanya bagaimana agar orang lain di sekitar mereka melihat mereka adalah pribadi yang beragama, pribadi yang mengenal Tuhan, pribadi yang mengasihi Tuhan dalam kehidupan. Tapi ternyata itu semua hanya kamuflase. Itu semua hanya terlihat dari luar saja, tapi hatinya, bahkan tindakannya, jauh berada di dalam apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disinilah di pasal 58 ini, Jesaya mengungkapkan kepura-puraan mereka. Jesaya mau mengatakan ketaatan kepada agama tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau tidak disertai kehidupan yang setia, kehidupan yang saleh, kehidupan yang taat kepada perintah Allah, serta berbelas kasihan, serta kepedulian, hospitality kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Sebab perilaku yang benar itu digerakkan oleh iman yang berada di dalam diri setiap orang. Ketika dia beriman, maka dia akan bertindak, lalu orang di sekitarnya akan merasakan bahwa benar dia mengasihi Allahnya di tengah-tengah kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Trito Jesaya ini benar sebagian besar ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali ke Yerusalem. Sebagian besar mereka sudah kembali ke tanahnya, sudah kembali kepada Yerusalem. Dan Jesaya dipakai Tuhan untuk meyakinkan bangsa itu bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu. Namun satu hal yang pasti, Tuhan mau mereka juga hidup di dalam janji Allah itu, di dalam janji Tuhan itu dengan hidup yang benar dan hidup berkeadilan. Juga melakukan ritual, juga beribadah. Seperti apa yang sesungguhnya yang Tuhan minta. Bukan seperti puasa yang mereka lakukan, yang begitu dikritisi oleh seorang Jesaya, sehingga mereka menghadirkan murka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Lihatlah begitu keras sekali firman Tuhan pada saat ini. Ayat kedua mengatakan, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah.
Lihatlah, terlihat manis, terlihat indah. Tapi apa kata Tuhan melalui Yesaya? Lihatlah apa sejatinya yang kau lakukan. Sesungguhnya kau berpuasa, tapi masih tetap mengurus urusanmu. Kamu juga masih mendesak-desak semua burumu. Kamu berpuasa sambil berbantah-bantahan, bahkan berkelahi, serta memukul satu dengan yang lain. Tuhan tidak menyukai hal itu. Tuhan sangat tidak setuju dengan tindakan beragama, dengan pribadi yang mengatakan mengenal Tuhan, beragama, memuji Tuhan. Tapi justru tindakannya jauh. Seperti apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupannya. Maka Yesaya Tuhan pakai mengingatkan mereka kembali. Bagaimana puasa yang sesungguhnya itu? Bagaimana beribadah itu? Bagaimana seharusnya pribadi yang mencari Tuhan, pribadi yang mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencari Tuhan, ibadah itu bukanlah bicara tentang rutinitas, bukanlah bicara tentang sesuatu yang dilakukan begitu saja tanpa hati, tanpa jiwa, tanpa iman, bahkan tanpa tindakan. Melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ibadah sejatinya, puasa sejatinya, firman Tuhan melalui Yesaya adalah ketika engkau membuka belenggu kelaliman, ketika engkau melepaskan tali-tali kuk, ketika engkau memerdekakan yang teraniaya, ketika engkau mematahkan setiap kuk. Bahkan bagian kedua dikatakan, ketika engkau berbagi, memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Membaginya kepada orang miskin yang tak punya rumah. Memberikan tumpangan kepada orang yang tidak memiliki rumah atau tumpangan. Ketika kita berbagi pakaian kita dengan orang yang telanjang. Ketika kita peduli dengan kehidupan di sekitar kita. Lihatlah apa yang kita alami saat ini. Orang semakin cuek. Orang semakin tidak peduli. Orang semakin egois. Dan semakin diperparah dan semakin aneh. Tetap juga rajin ke gereja. Tetap juga rajin berdoa. Bahkan lebih luar biasa, seakan-akan begitu religius sekali. Setiap hari bicara tentang firman Tuhan. Tapi tidak punya kepedulian sedikit pun kepada orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan juga tidak peduli dengan orang yang menderita. Bahkan dia juga tidak peduli dengan orang yang sesak, membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan di tengah-tengah kehidupan. Bahkan kita masih menjumpai orang-orang yang bahkan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Bahkan menjadikan orang lain sesuatu objek yang diperalat untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Menjadikan orang lain sampai perah. Dan tidak peduli apa yang dirasakan oleh orang lain dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Yesus. Itulah puasa yang sesungguhnya. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Itulah yang Tuhan mau bagi setiap orang yang mengatakan memperoleh keselamatan anugerah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah kita mengingat firman Tuhan yang mengatakan, kalau engkau datang mengantarkan persembahanmu ke altar, lalu engkau mengingat kesalahan orang lain, lalu engkau mengingat salahmu kepada orang lain, tinggalkanlah persembahanmu itu, berdamailah dulu dengannya. Artinya apa? Tuhan lebih menginginkan, Tuhan lebih membutuhkan hal-hal seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita. Agar dunia ini penuh dengan kedamaian. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-8 itu. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Tuhan mau kita menjadi terang. Tuhan mau setiap kita bersinar. Tuhan mau setiap kita bercahaya.
Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini Anda ditempatkan di tengah-tengah kerikil, di tengah-tengah batu tajam, di tengah-tengah komunitas, situasi yang tidak mengenakan bagimu. Tapi percayalah, Tuhan mau engkau menjadi fajar, Tuhan mau engkau menjadi terang, Tuhan mau engkau menjadi bintang. Dengan berani tampil beda, dengan berani bersikap seperti apa yang Tuhan mau. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Kita bersinar, kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Jangan katakan engkau beriman. Jangan katakan engkau memiliki Tuhan, memperoleh keselamatan itu. Kalau tindakanmu, kalau perbuatanmu tidak sedikit pun mencerminkan hal itu di tengah-tengah hidup. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, tema kita hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Maka apa refleksi yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada saat ini? Pertama sekali, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan hanya bicara tentang firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku yang melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan hanya cuap-cuap, bahkan melakukan ritual belaka, melakukan ibadah hanya sebagai rutinitas. Yang kedua, pedulilah kepada orang lain. Sebab itu Tuhan mau darimu, dimanapun engkau berada, sebagai apapun engkau berada. Tuhan mau ada kepedulian itu. Tidak egois. Tidak hidup dengan dirinya sendiri. Ingatlah, Tuhan ciptakan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu apa yang ketiga? Baiklah melakukan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Israel. Melakukan puasa, menghormati Sabat. Tapi jauh di balik itu, Tuhan jauh lebih menginginkan ada pribadi dengan hati yang begitu luar biasa, memberikan tempat bagi orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang sekarang membutuhkan tangan-tangan yang mau membantu, mengulurkan tangannya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir? Yang terakhir sekali Tuhan mau katakan, biarlah setiap kita bersinar seperti bersinar yang Tuhan mau. Seperti lagu bersinar-bersinar. Itulah kehendak Yesus dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Dan kami menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Enyahkanlah virus-virus ini. Amin.